Manga ini adalah salah satu cerita pendewasaan, penyesalan, dan penebusan dosa yang paling realistis dan emosional yang pernah ditulis. Ini bukan cerita tentang hobi rahasia, melainkan kisah tentang bagaimana seorang remaja egois menghancurkan hidup orang lain, hancur oleh kesalahannya sendiri, dan berjuang keras untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oke, langsung aja. Jadi, cerita dimulai di toilet perempuan sebuah sekolah. Nama karakter utama kita adalah Kurosawa Kakeru. Apa yang sedang dia lakukan di sana? Ya, ternyata dia sedang melampiaskan hasratnya, dan dia menganggap hal itu sebagai pelajaran hidup. Suatu hari ketika dia keluar dari toilet, tiba-tiba entah dari mana datang seorang cewek dan melihatnya. Tapi Kurosawa membuat alasan, aku disuruh guru untuk menyimpan pelaratan kebersihan di dalam. Nah, di kelas Nagaoka dia mencoba mengajak Kurosawa untuk bergabung, tapi Kurosawa selalu membuat alasan lalu pergi. Setelah sekolah usai, Kurosawa pergi ke toilet lagi. Setelah menyelesaikan semuanya, dia baru saja hendak pergi dari sana. Dia mendengar suara beberapa cewek. Kita melihat ada 3 cewek yang datang ke sana. Mereka menyadari bahwa ada seseorang di dalam toilet. Mereka mencoba bertanya, siapa itu? Tetapi Kurosawa tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka tidak mendapatkan jawaban, mereka mulai merokok lalu pergi. Setelah itu, Kurosawa juga pergi dari sana dengan diam-diam. Sambil keluar, dia berpikir bahwa, selamat, tadi hampir saja. Aku tidak bisa membiarkan diriku panik. Mungkin sebaiknya aku menyudahi semua kegiatan ini. Lalu dia berkata, aku cuma bercanda. Aku sangat bersemangat sekarang. Setelah beberapa hari, diperlihatkan bahwa Kurosawa akan bergabung dengan kelas baru. Itulah sebabnya banyak siswa dari kelas lain yang juga ditukar. Dan ya, di kelas barunya ada Nagaoka. Tapi selain itu, beberapa gadis seksi juga bergabung di kelasnya yang bisa dijadikan bahan pikiran saat melakukan tugasnya. Yang pertama adalah Naito Kyoko yang sangat seksi. Cewek kedua adalah Takegawa. Dan 2 cewek lainnya adalah Sugawa dan Ayumi. Dan mereka orang-orang yang merokok di toilet waktu itu. Sekarang Kurosawa sangat senang melihat semua ini. Saat itulah dia melihat bahwa cewek yang duduk di depannya ternyata adalah orang yang familiar. Dia adalah cewek yang sama yang melihatnya keluar dari toilet hari itu. Namanya adalah Kitahara. Kita melihat bahwa Kitahara adalah tipe gadis yang sangat culun. Itulah sebabnya Sugawa dan Ayumi sering membulinya. Sugawa mencampur kopi ke dalam makanannya. Hari ini Kurosawa memperhatikan Naito. Dia pergi ke toilet dan membayangkannya. Dia membayangkan Naito sedang melakukan, dan ya, semua ini terjadi dalam imajinasinya. Setelah menyelesaikan semuanya, dia pergi. Ketika dia sedang berjalan kembali, seorang cewek jatuh dari pohon, dan dia tidak lain adalah Kitahara. Dia melihatnya dan mendapatkan bahwa Sugawa telah melempar baju olahraga Kitahara ke atas pohon. Gadis itu jatuh. Saat mencoba mengambilnya, dia terluka cukup parah dan tangannya berdarah. Kurosawa berkata, tunggu sebentar, kau sekarang diganggu oleh Sugawa dan teman-temannya. Kitahara menjawab, terima kasih untuk perhatiannya. Tapi ini bukan urusanmu. Kurosawa berpikir, dia benar, ini bukan urusanku. Keesokan harinya, kita melihat ada seorang pria gendut di kelas bernama Pizata. Seseorang mencuri seragamnya saat dia memakai baju olahraga, dan kita melihat bahwa Kitahara mengembalikan seragamnya dan berkata, aku menemukan ini di dalam tasku. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa ada di sini. Sugawa dan Ayumi datang dari belakang. Sugawa berkata, oh, kamulah yang mencuri seragamnya. Kitahara mencoba menghentikannya, tetapi setelah itu Sugawa memaksanya untuk memberitahu semua orang bahwa dialah yang mencuri seragam itu. Sugawa berkata, kamu mencuri seragamnya karena kamu menyukainya, jadi kamu harus menyatakan cinta padanya. Karena tekanan mereka, Kitahara harus menyatakan cinta di depan cowok itu, dan dia berkata, aku menyukaimu. Kitahara mulai menangis. Sugawa mengejeknya dan berkata, dia pasti menangis karena gembira, karena akhirnya bisa menyatakan cinta. Melihat ini, Kurosawa menjadi sangat kesal, karena kedua orang ini sudah kelewat batas. Dia memutuskan bahwa dia akan menghukum mereka berdua. Diperlihatkan bahwa Kurosawa mengikat Sugawa dan menaruhnya di toilet, lalu memaksanya. Tapi kenyataannya, dia tidak melakukan itu. Dia hanya membayangkannya saja. Kita melihat bahwa dia datang ke kelas setelah jam pelajaran ketiga. Dia menyadari ada banyak kehebohan di kelas. Dia sadar bahwa rencananya berhasil. Kita melihat bahwa seragam Sugawa hilang setelah jam pelajaran olahraga. Dia berteriak kepada semua orang, kalian tahu siapa yang mencuri seragam kami? Lalu, kita melihat seorang cewek membawa bajunya dan memberitahu bahwa dia menemukannya di toilet. Ketika dia memeriksanya, dia terkejut dan menjadi sangat marah karena ada cairan putih di atasnya. Siapa yang menyemprotkan ini? Dia bertanya dengan marah, siapa yang melakukan ini? Diperlihatkan bahwa Kurosawa melakukan semua ini dengan banyak perencanaan. Dia memberitahu guru di pagi hari bahwa dia merasa kurang sehat dan akan datang terlambat. Dia tiba lebih awal, bersembunyi di toilet, dan tinggal di sana sampai jam pelajaran olahraga. Ketika kelas pergi berolahraga, dia menyelinap ke ruangan, mengambil bajunya, dan meninggalkannya di toilet. Dia kembali ke kelas setelah jam pelajaran ketiga, sehingga tidak ada yang curiga. Dia sedang duduk dan melihat Kitahara. Dia berkata dalam hatinya, "Kitahara, apa kau melihatnya? Aku yakin kamu pasti merasa sangat puas."
Kurosawa sedang melakukan kegiatan ritual hariannya. Dia melakukan hal itu sambil membayangkan Kyoko. Dia baru saja akan pergi dari sana setelah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian seorang cewek datang dan mengetuk pintunya. Kurosawa berpikir bahwa tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan pergi sendiri setelah beberapa saat. Tapi cewek itu berkata, "Kurosawa, aku tahu kamu ada di dalam." Setelah mendengar ini, Kurosawa menjadi takut dan berkata, "Suara ini adalah suara Kitahara." Tapi bagaimana dia tahu kalau aku ada di sini? Kitahara berkata, Kamu tidak mengatakan apa-apa. Itu berarti kamu adalah Kurosawa. Dengar, aku butuh bantuan darimu." Kurosawa sedang berpikir, bagaimana dia bisa bantu? Dan sekarang, karena dia tahu, haruskah aku memberitahunya dengan gaya Kira, anjay, Kira Death Note ya, bahwa aku adalah Kurosawa. Cewek itu berkata, "Bantu aku, agar kamu menghukum Naito Yoko dengan cara yang sama seperti kamu menghukum Sugawa." Kurosawa bertanya padanya, "Bagaimana kamu tahu kalau aku ada di sini?" Kitahara mengungkapkan bahwa ketika dia melihat Kurosawa keluar dari toilet hari itu, dia membuat alasan bahwa dia datang untuk merapikan pelaratan kebersihan. Dia tahu bahwa Kurosawa berbohong, karena beberapa saat sebelum itu, atas permintaan guru, dialah yang pergi menyimpan pelaratan kebersihan di sana. Setelah itu, Kurosawa berpikir dalam hati bahwa cewek ini culun, tapi tidak bodoh. Jadi aku ingin dia juga dipermalukan dengan cara yang sama. Itu sebabnya aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kamu membantu aku, dan aku akan menjaga rahasiamu yang sering datang ke toilet ini. Keesokan harinya, kita melihat bahwa Kurosawa pergi ke perpustakaan setelah jam pelajaran ke-6. Tapi hari ini sangat ramai karena di luar sedang hujan. Saat itulah dia bertemu dengan teman sekelasnya, Takigawa, yang sangat menarik. Mereka memiliki banyak kesamaan, dan mereka juga membaca jenis buku yang sama, sehingga mereka banyak mengobrol. Nah, setelah jam 5, dia pergi ke toilet. Kitahara datang ke sana, dan Kurosawa memberitahunya, "Walau bagaimanapun, aku tidak punya pilihan. Dia akan menghukum Naito dengan cara yang sama, seperti saat dia menghukum Sugawa, tetapi kali ini dia melakukannya dengan sedikit berbeda." Ketika cewek itu pergi ke kelas olahraga, dia datang diam-diam dari belakang, masuk ke kelas dan melakukan pekerjaannya. Agar tidak ada yang curiga, dia memecahkan kaca jendela agar orang lain mengira ada seseorang yang masuk dari luar. Setelah semua ini, terjadi kehebohan besar di kelas tentang siapa sebenarnya bajingan yang melakukan semua ini. Wali kelas mereka juga memberitahu mereka bahwa siapapun yang melakukan ini akan lebih baik jika kamu datang dan mengakuinya sendiri. Setelah ini, Kurosawa pergi ke toilet lagi. Kitahara berkata bahwa intinya dia berterima kasih dan mulai besok tidak mengagumu. Kita tidak akan bertemu selama beberapa hari, tapi ya, jika aku punya target lagi, aku pasti akan memberitahumu lagi. Di sini, Kurosawa menyadari bahwa dia akan terus diperas oleh cewek itu. Beberapa hari kemudian, kita melihat Kurosawa sedang membaca buku sambil duduk di perpustakaan. Takigawa datang ke sana dan mereka mengobrol. Kurosawa sangat menikmati berbicara dengannya. Ngomong-ngomong, dia adalah seorang introvert dan tidak berbicara dengan siapapun. Tetapi aura cewek ini sangat cocok dengannya. Bulan berikutnya, kelompok berlima yang dipimpin oleh Kurosawa pergi berlibur. Pada hari pertama, mereka menjelajah dengan santai. Hari berikutnya, di taman hiburan, Kitahara mengajak Kurosawa untuk menemaninya naik wahana. Kitahara menceritakan bahwa dia memiliki 2 target. Pijata yang bertikahannya sejak Kitahara menyatakan cinta, Yasuhiro, teman Sugawa yang mengganggunya tahun lalu. Dia meminta Kurosawa untuk memegang tangannya agar kita tak percaya bahwa mereka sedang bersama. Hari berikutnya, Kitahara dan Kurosawa berjalan bersama. Kurosawa menunjukkan sebuah botol berisi secari kertas di dalamnya dan menjelaskan rencana untuk diam-diam memasukkannya ke dalam tas Yasuhiro. Lalu mereka bergabung dengan Takigawa dan menaiki banyak wahana. Kemudian di area yang ramai di mana Yasuhiro dan teman-temannya berada. Lalu ketika melihat Yasuhiro dan teman-temannya bahagia bersama, dia merasa bersalah dan mundur sambil meminta maaf kepada Kitahara yang merasa kecewa. Setelah ini, kita melihat bahwa Kurosawa kembali dari perjalanan sekolah. Suatu hari, Nagaoka mengajak Kurosawa pergi karaoke. Dia sangat keras kepala, jadi Kurosawa ikut dengannya. Dia merasa bosan di tempat karaoke dan keluar untuk membeli minuman dingin, di mana dia berpapasan dengan Takigawa yang juga merasa tempat itu membosankan. Cewek itu menyarankan agar mereka jalan-jalan bersama. Jadi mereka pergi menonton film dan makan malam bersama. Ketika Kurosawa sampai di rumah, dia menyadari bahwa dia mulai memiliki perasaan padanya. Dia segera pergi ke toilet. Dia mencoba memikirkan Takigawa dan mulai melakukannya. Tetapi setelah melakukannya, pikirannya menjadi terasa memuak, seperti ingin muntah.
Dia berpikir, aku tidak tahu sudah berapa kali aku membayangkan cewek-cewek dan memaksa mereka dalam pikiranku. Terjadi hal seperti ini, di mana pikiranku menjadi rusak. Dia menyadari bahwa dia benar-benar mencintainya. Keesokan harinya, ketika dia pergi ke sekolah, dia sedang duduk bersama mereka di perpustakaan. Dia terus menatapnya. Setelah itu, sisi gelapnya bangkit lagi. Dia pergi ke toilet dan melakukannya. Tapi Kitahara datang ke sana dan memberitahu bahwa target berikutnya adalah Takigawa. Sekarang dia terkejut. Dia berpikir, apa yang dikatakan cewek ini? Targetnya adalah orang yang kusukai. Dia menanyakan alasannya, tapi Kitahara bahkan tidak mau memberitahu alasannya. Setelah itu, Kurosawa melarangnya. Tapi Kitahara memberitahu suatu hal sebelum pergi. Kamu bakal menyesali hal itu. Jadi, keesokan harinya, ketika Kurosawa datang ke sekolah, dia mendapat kejutan yang mengerikan. Pemuda bernama Nagaoka yang tidak dia sukai itu ternyata mulai berkencan dengan seorang cewek. Cewek itu tidak lain adalah Takigawa. Dia terkejut mendengarnya karena dia tidak percaya bagaimana pria ini bisa berpacaran dengannya. Kurosawa yang patah hati itu langsung pergi ke toilet. Kitahara datang dan berbicara dengannya. Dia berkata, aku tahu kalau kamu menyukai Takigawa. Aku menyuruhmu menghukumnya karena aku dulu menyukai Nagaoka. Yang berarti mereka berdua membuat kita patah hati. Dan hati Kurosawa semakin hancur saat dia melihat perubahan pada Takigawa setelah beberapa hari. Melihat betapa konyol perlakuan cewek itu sejak mulai berkencan dengan Nagaoka selama jam pelajaran olahraga. Nagaoka mendatangi Kurosawa dan berkata, ayo kita lakukan peragangan bersama. Tapi Kurosawa menolak. Tapi setelah itu, Nagaoka terus memaksanya untuk melakukannya. Itulah sebabnya Kurosawa berteriak padanya dan berkata, aku sudah bilang, carilah orang lain. Semua orang terkejut melihat perilakunya. Suatu hari, dia melihat mereka berdua sedang berciuman dari jendela. Dan begitulah, batas kesabarannya telah terlampaui. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia berbicara dengan Kitahara dan berkata, oke, aku akan menuruti keinginan itu. Artinya, sudah waktunya untuk membalas dendam. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Semua orang sedang berlari di luar. Memanfaatkan kesempatan ini, Kurosawa datang ke kelas di mana dia membayangkan Takigawa sedang duduk di sana. Dan sekarang, dia bisa melakukan apa saja dengan imajinasinya. Dia melepaskan pakaiannya dan mereka dia melakukan tugasnya di sana. Begitu Takigawa kembali dan membuka tasnya, dia terkejut dan langsung menutup tasnya kembali. Tapi Kurosawa sengaja datang untuk meminta catatannya. Takigawa membuka tasnya lagi dan melihat ke dalam. Tiba-tiba dia merasa ingin muntah. Kemudian tasnya jatuh dengan sendirinya. Semua orang terkejut. Salinan buku-bukunya, semua dipenuhi cairan putih. Melihat ini, Takigawa muntah di sana. Kurosawa sedang dalam mode membalas dendam. Jadi tidak peduli baginya bagaimana perasaan cewek itu. Setelah semua ini, Kurosawa merasa benar-benar hampa. Selama beberapa bulan, Kurosawa membeli pelajaran kepada target-target Kitahara. Suatu hari, ketika dia akan menghukum target lainnya, dia teringat, coba kulihat lukisan apa yang dibuat Takigawa. Jadi dia membuka lokernya, mengeluarkan lukisannya, dan ketika dia membukanya, dia terkejut karena di dalamnya ada gambar dirinya, Kitahara, Nagaoka, dan itu adalah foto hari yang sama ketika mereka pergi berlibur. Di atas tertulis, hal yang paling menyenangkanku. Melihat ini, Kurosawa merasa sangat bersalah karena cewek itu masih menganggapnya sebagai teman yang baik. Sementara betapa buruknya hal yang telah dia lakukan kepadanya. Dia benar-benar dipenuhi rasa bersalah dan mulai menangis. Setelah itu dia pergi ke Kitahara dan berkata, sekarang dia tidak akan pernah melakukan ini lagi. Besok kau akan mengerti. Keesokan harinya, kita melihat di dalam kelas. Kurosawa meminta izin kepada guru. Dia maju di depan semua orang dan berkata bahwa semua insiden cairan putih yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, akulah orang yang melakukan semuanya. Aku sungguh menyesal. Mendengar hal ini, seluruh kelas terguncang setelah itu. Tidak diragukan lagi, seluruh teman sekelasnya mulai membencinya. Tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengannya. Saat itulah Sugawa membawanya keluar bersama. Dia membawa 2 orang bersamanya yang memukulinya dengan parah. Bahkan di meja mereka sering menulis hal-hal seperti mesum, gunners, dan lain-lain. Kurosawa tidak terlalu bereaksi terhadap semua hal ini karena dia tahu bahwa setelah apa yang dia lakukan, reaksi mereka pasti akan sama. Setelah ini, dia pergi ke toilet wanita. Di sana Kitahara memarahinya habis-habisan. Setelah itu, dia keluar dan berkata, aku telah memutuskan bahwa akan berakhir hari ini. Ya, intinya Kurosawa ingin berubah jadi lebih baik. Dan ya, setelah menerima kesalahannya, Kurosawa juga merasa jauh lebih lega. Kita melihat bahwa setelah sekian hari, jam pelajaran olahraga tiba. Nagaoka menghampirinya dan mengajak ngobrol Kurosawa. Setelah melihat ini, Kurosawa sangat senang karena setidaknya ada seseorang yang mau datang berbicara dengannya. Kita melihat bahwa Kitahara masih dibully di mejanya juga. Mereka telah menulis banyak hal di sana. Saat itulah Kurosawa datang untuk membersihkan mejanya. Saat itulah Kitahara membalikkan mejanya dan berkata, aku tidak seperti kamu yang bisa memaafkan siapapun dan melupakan segalanya. Kurosawa berkata,
Aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi bahkan setelah itu, jika kamu butuh hal lain, kamu bisa memintanya kepadaku. Pada hari berikutnya, kita melihat bahwa dia sedang duduk di perpustakaan. Dan saat itulah Takigawa datang ke sana. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan meminta maaf dan dia melakukannya. Takigawa memaafkannya dengan mudah. Karena dia juga sudah memutuskan sejak lama bahwa dia akan memaafkannya. Sekarang keadaan mulai membaik di kelas. Kurosawa dan teman sekelasnya mulai berbicara satu sama lain. Kita melihat banyak perubahan pada diri Kurosawa. Dia perlahan-lahan berubah menjadi orang yang ekstrovert dari yang tadinya introvert. Suatu hari kita melihat Sugawa sedang duduk di kelas yang sama dan dia sedang kesulitan mengerjakan soal. Saat itulah Kurosawa melihatnya dan memberitahu cara menyelesaikannya. Tapi Sugawa membentaknya. "Diam, aku tidak meminta bantuanmu," ucapnya. Dan kemudian menambahkan, "Jika kamu pernah memikirkanku lalu melakukan sesuatu seperti itu, aku akan mematahkan tulangmu." Kurosawa tertawa. Tapi setelah beberapa saat, Sugawa berbalik dan berkata, "Bisakah kamu memberitahu bagaimana masalah ini bisa diselesaikan?" Jadi Kurosawa menjelaskan kepadanya. Dan begitu saja, Sugawa perlahan-lahan menjadi temannya. Jadi ya, ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa buruk keadaan, jika kamu ingin memperbaikinya, semua akan bisa diperbaiki. Kita melihat bahwa mereka mendapatkan tugas akhir tahun mereka. Mereka semua akan segera lulus. Suatu hari, mereka harus membuat kotak musik untuk kelulusan mereka. Semua orang sedang memotong kayu untuk membuat kotak mereka. Tetapi dua cewek masih membuli Kitahara. Mereka meniup serutan kayu dan melemparnya ke arahnya. Kitahara tidak bisa menahannya lagi dan dia berdiri. Dia memegang sebuah cutter di tangannya. Dia mengembalikannya dan menyayat tangannya sendiri. Dan kemudian banyak darah keluar. Melihat ini, kedua cewek itu terkejut. Kurosawa bergegas mendekat dan menghentikannya. Dia membawanya ke dokter. Setelah itu, kelulusan terjadi dan semua orang melanjutkan hidup. Tapi setelah hari itu, Kitahara tidak pernah kembali lagi. Diperlihatkan bahwa semua siswa ini sedang telah pindah ke SMA yang berbeda. Kurosawa juga berada di sekolah baru. Dia bekerja paruh waktu di samping sekolahnya. Dan kemudian ada pesta reuni kelas. Setelah sekian lama, dia datang ke rumah Kitahara untuk mengajaknya. Dia berbicara dengan ibunya dan mendapati bahwa Kitahara tidak pernah keluar dari kamarnya selama berbulan-bulan. Dan dia mencoba menyayat tangannya berkali-kali. Tapi Kurosawa berdiri di depan pintu dan mencoba berbicara dengannya. Diperlihatkan Kurosawa sedang naik kereta bawah tanah untuk pergi ke sekolah. Sugawa naik kereta bawah tanah yang sama ke sekolahnya. Kurosawa memberitahu Sugawa bahwa dia pergi ke rumah Kitahara untuk berbicara dengannya. Sugawa berkata, "Oke, apakah kamu menyebut namaku?" Kurosawa berkata, "Ketika aku menyebut namamu." Kitahara berkata, "Aku tidak ingin mendengar apapun tentang orang itu." Sugawa menanggapi, "Kau berlebihan." Kurosawa berkata, "Jangan khawatir, masih ada waktu 1 bulan lagi. Aku akan membawanya ke reuni." Jadi setiap beberapa hari sekali, dia akan meluangkan waktu dan pergi ke rumah Kitahara dan mencoba berbicara dengannya. Tapi cewek itu tidak pernah membuka pintu. Dan kemudian hari reuni pun tiba. Ketika ia tiba di reuni kelas, Kitahara tidak ada di sana. Jadi dia memberitahu semua orang. Tunggu setengah jam. Salah satu dari mereka berkata, "Kurosawa, tolong jangan bilang kalau kamu mau melakukan hal itu lagi. Ayolah, kamu bisa mengatasi masalah sekecil itu." Kurosawa berkata, "Bukan seperti itu. Kitahara belum datang. Aku pergi menjemputnya." Dia pergi ke rumahnya. Cewek itu masih belum membuka pintu. Jadi dia berbicara lewat pintu, meyakinkannya, "Semua orang ingin melihatmu. Reuni kelas ini tidak akan sama tanpamu." Akhirnya setelah semua itu, Kitahara membuka pintu. Ibunya terpana melihat Kurosawa berhasil melakukannya. Mereka bersenang-senang di acara reuni. Setelah itu kita diperlihatkan musim Natal. Takigawa berpapasan dengan Kurosawa di tempat kerja paruh waktunya. Dia menyerahkan 2 tiket bioskop kepadanya dan berkata, "Aku punya tiket lebih. Kamu bilang kamu menyukai seorang cewek kan? Ajak dia nonton film di hari Natal." Dan cewek yang dia sukai ternyata adalah Sugawa. Dan ya, di satu titik waktu mereka pernah bertengkar hebat, Sugawa bahkan menyuruh orang-orang untuk memukuli Kurosawa. Seperti yang aku katakan, orang-orang bisa berubah. Jadi mereka sekarang naik kereta hanya berdua dan mereka bercanda seperti biasanya. Ketika Kurosawa mencoba mengajaknya menonton film, teman Sugawa muncul di halte berikutnya. Teman Sugawa mengajak pergi ke Singer Mixer. Karena Sugawa masih jomblo, dia pergi bersama mereka dan Kurosawa kehilangan kesempatan. Malam itu, saat Kurosawa sedang bekerja shift malam, Sugawa masuk dan membeli rokok. Dia bertanya, "Kapan shift mau berakhir?" Kurosawa berkata, "Sekitar 10-15 menit lagi." Sugawa berkata, "Oke, aku akan menunggu di luar. Cepatlah datang." Ketika Kurosawa melangkah keluar, Sugawa sedang merokok. Dia heran, mengapa Sugawa mau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemuinya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan. Sugawa memberitahu bahwa acara tadi sangat membosankan. Setelah masuk, ternyata tak sama seperti bayangan. Sugawa tampak cukup sedih saat mengatakan hal itu. Lalu mereka duduk di taman. Kurosawa menawarkan untuk mengajaknya menonton film. Sugawa berkata, "Tidak, aku benci ajakan seperti itu."
Jadi Kurosawa berkata, "Oke, kalau begitu, ayo kita pergi berkencan saja." Sugawa menatapnya. "Benarkah?" Kurosawa berkata, "Ya, aku tidak ingin melihat Sugawa sedih lagi." Lalu Sugawa berkata, "Nggak ada yang sedih tahu." Dan dalam perjalanan pulang, Sugawa berkata, "Hei Kurosawa, aku sangat menanti menonton filmnya." Setelah Sugawa mengatakan itu, Kurosawa tidak berhenti tersenyum, dan manganya berakhir. Gua Pep, terima kasih.